Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Ali, mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus menjadi guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan topik Syu'abul Iman. Berikut adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 10A, bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sepertinya semangat banget ya untuk hari ini, kelas 10A. Ya, anak sekalian, sebelum kita mulai belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan, siapa ketua kelasnya? Almer, silahkan berdoa dulu ya. Siap. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir di sini? Sekar sakit. Ada lagi? Udah, cuma Sekar aja. Oke, terima kasih. Ya, anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, Bapak sampaikan ya, di sini pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyisipkan ya. Jadi sebagai memupuk rasa cinta kita kepada tanah air ya. Nah, oleh karena itu ya, dalam awal pembelajaran ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sebagai memupuk rasa cinta tanah air kita ya, pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Oke, langsung saja kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Bapak sudah siapkan ya supaya kalian bisa terpandu gitu ya. Langsung saja kita 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Siap kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Untuk mengisi emoji ya sesuai dengan perasaan kalian. Dan di sini adalah gunanya apa? Untuk apa? Untuk mengetahui Bapak segimana kesiapan kalian. Sebab emoji ini tentang perasaan. Biasanya perasaan ini adalah sesuatu yang berpengaruh kepada motivasi belajar. Ya, maka dari itu Bapak supaya mengetahui kesiapan kalian, nah satu persatu Bapak akan panggil ya ke depan untuk mengisi sesuai dengan perasaan kalian hari ini.
kondisi atau perasaan kalian hari ini. Ya, di sini sudah Bapak siapkan ya. Ada 4 emoji ya. Yang pertama ada happy atau bahagia di sini, emoji bahagia, kemudian emoji sedih atau lelah, dan kemudian emoji gelisah atau gugup, dan yang keempat adalah marah, panik. Nah, ini biasanya emoji-emoji ini sangat berpengaruh sekali kepada kesiapan belajar kita sebagai siswa kalian ya. Nah, oke, untuk mengetahui itu silakan kita panggil secara random atau sesuai dengan urut absen nih. Sesuai urut absen ya. Ya, sesuai urut absen. Bapak minta satu yang pertama Abdul Rahman mana? Abdul Rahman. Silakan Abdul Rahman. Ya. Pakainya apa nih kira-kira spiral aja nih, pakai spiral ini. Nah, ini ada emoji 4. Silakan kamu kira-kira ngisi. Nah, tulis nama kamu ya. Nama kamu tulis kira-kira apa emojinya. Wah, ternyata Abdul Rahman ngisi emojinya sedang bahagia. Tapi tadi Bapak jelaskan begitu sedih ya, tapi nggak tahu nih. Kita lihat saja. Ya. Oke, langsung Adinda Cantika. Mana Adinda Cantika? Ini wajahnya wajah bahagia, tapi ternyata ya hanya ya, apa namanya perasaan hatinya yang sebenarnya apa? Ya, kirain lagi sedih. Ternyata dua orang sudah mengisi emoji bahagia atau happy ya. Oke, lanjut sesuai absen. Adlina Rifkah mana? Adlina Rifkah. Kira-kira apa nih ngisinya ya? Masih bahagia juga. Memang dari awal Bapak masuk juga istilahnya kelihatannya wajah-wajah ceria gitu ya. Tadi pas Bapak masuk di awal. Nah, sudah terlihat dari 3 orang anak juga sudah mengisi dari emoji happy-nya. Oke, lanjut. Tadi si Alif Sekar itu izin ya, sakit ya. Oke, langsung aja ke absen berikutnya. Almer, kira-kira awas hati-hati Almer ya. Bahagia juga ya. Itu sudah bahagia, sudah menunjukkan happy. Nah, berarti ya dengan apa namanya? Dengan kalian menyampaikan happy ini dari emoji tersebut, itu kalian sudah siap. Ya, sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Ya, kenapa? Karena kan sangat berpengaruh loh. Ketika kalian perasaannya ceria, nanti pembelajaran juga ceria, materi masuk dengan maksimal, dengan optimal. Lalu bagaimana dengan yang sedih? Nah, yang sedih siapa nih? Yutika Yanuar. Yutika mana Yutika? Kenapa kamu sedih? Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, barangkali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang memang perasaan sedih itu ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu kenapa ini penting, karena untuk juga implikasinya dalam proses pembelajaran. Ya, maka dari itu yang happy, pertahankan happy-nya. Kalau misalnya punya masalah, hilangkan dulu. Kita fokus ke belajar. Nah, sebagai pengetahuan awal. Ini kan kita pertemuan kali ini kan di bab 2 ya, tentang Syu'abul Iman. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, nah di sini Bapak ingin semacam kayak apa ya, asesmen awal atau pretest lah. Kira-kira ada nggak pengetahuan dasarnya tentang Syu'abul Iman dalam diri kalian? Maka dari itu Bapak akan share link ya, permainan atau soal-soal ya yang akan kalian isi ya. Apa tuh soalnya? Soalnya nanti di situ kalian akan mengisi pilihan ke soal pilihan ganda dengan mengeklik box-box atau kotak-kotak yang sudah ada tersedia di dalam link tersebut ya. Oke, sekarang coba di sini linknya sudah Bapak ini ya. Bapak akan bagikan ke grup kelas aja ya, ke grup kelas linknya nih. Ada? Bagaimana? Udah link sudah dapat? Ada yang terkendala masalah link ini? Belum. Yang nggak punya kuota, wayahna hotspot heula ya. Kasaha kasih Almer. Ada yang terkendala? Sudah menempati peringkat pertama dengan skornya 10, berarti kalian 100%. Siapa tadi? Abdul Rahman, yaitu dengan nilai 100 ya. Dalam hal ini kita konversikan dari nilai 10 itu dikali 10 ya, 100. Kan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya?
tujuan pembelajarannya adalah kalian itu diharapkan setelah belajar pada hari ini, kalian bisa ya, apa namanya, mencermati dan bereksplorasi, kemudian memaknai daripada ya makna syu'abul iman yang kali kita bahas pada hari ini. Ya. Untuk lebih jauhnya, lebih jauh mengetahui tentang masalah syu'abul iman, kita akan simak baik-baik ya, itu tentang video pembelajaran syu'abul iman ini. Oke, simak baik-baik ya, kita akan tayangkan dan apa namanya, kalian untuk mencermati materi tentang syu'abul iman ini. Oke, silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami hakikat ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang iman. Sekarang kita bahas pengertian iman. Iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti suatu niat berzakat, 4. menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah, 5. melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi video singkat ya tentang apa namanya pengertian daripada syu'abul iman. Nah, oke, tentunya kalian sudah menyimakkan tentang video tadi, ya. Silahkan setelah kalian menyimak video tersebut, Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk menanggapi atau pertanyaan terkait masalah video tayangan tadi. Silakan, ada yang menanggapi? Oh, siapa? Amel? Siapa? Gimana? Oh iya, siap. Mangga, silakan. Apa? Kenapa ucapan sama perbuatan itu jadi merupakan bagian dari salah satu iman, satu bagian dari iman? Oh ya, apa gimana? Kenapa Ucapan dan perbuatan itu merupakan salah satu bagian dari cabang iman. Oke, ada yang mau bantu jawab atas pertanyaan Almer? Pertanyaan begini, ya tadi kan sudah dalam apa namanya, dalam tayangan video tersebut kan iman itu kan ada syu'abul iman itu kan ada 3 cabang iman yang berkaitan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Almer bertanya, kenapa lisan dan perbuatan itu bagian daripada iman? Ada yang bisa bantu jawab, Almer, sebelum bisa Bapak simpulkan? Ada? Tidak ada? Tidak ada sepertinya. Oke, sekalian sedikit Bapak jelaskan ya. Ini juga untuk semuanya, bukan buat Almer karena tadi pertanyaan seperti itu. Jadi sekalian, kaitannya dengan iman sedikit Bapak jelaskan ya. Iman itu kan apa namanya tuh sesuatu yang abstrak. Ya. Iman itu sesuatu yang abstrak yang bisa dibuktikan dengan sesuatu yang konkret. Ya. Iya, iman itu abstrak, tapi bisa dibuktikan dengan sesuatu yang konkret. Ya. Coba sedikit Bapak jelaskan di sini ya. Di mana nih kira-kira? Nah, sini aja deh. Yang dimaksud abstrak tuh gimana sih? Dah, gampangnya gini. Yang abstrak tuh seperti halnya angin, itu kan abstrak. Tidak bisa dijelaskan secara konkret. Coba Bapak Erik nanya, angin tuh kayak gimana sih bentuknya? Kotak, apa bulat, apa gimana? Terus dia itu angin itu terus warnanya apa? Biru atau kuning? Kan udah sulit dijelaskan. Ya, maka supaya bisa membuktikan angin itu ada apa? Yaitu dengan rasa. Kalau sudah ini tadi Bapak sudah menyimpulkan dari tayangan video tersebut, kemudian sudah dibagi kelompok dan Bapak akan membagi tugas dari kelompok-kelompok tersebut. Apa tugasnya? Ini adalah ya, sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, udah. Oke, kalau sudah berarti sampai kelompok 4. Nah, membuat semacam produk ya. Produknya terserah kalian. Sesuai dengan, makanya kalian diskusi dulu sebelum mengerjakan tugas yang ada di LKPD ini. Kalian diskusikan dulu kira-kira pengennya produknya apa. Produknya buat apa sih ya Pak? Produknya untuk kalian tuangkan dari eksplorasi tersebut. Ya, dalam produk. Ya, produknya terserah mau biasanya itu produk itu biasanya kadang-kadang
yang sering Bapak ngajar itu ada pakai mind map, pakai kertas atau apa namanya bisa menggunakan Canva kalau misalnya kalian niatnya ke situ. Ada juga pakai video pembelajaran, pakainya video, terserah. Makanya diskusikan dulu bagi setiap kelompok. Paham ya? Oke, kita bagikan dulu LKPD-nya satu-satu ya. Nah, kemudian kalian eksplorasi produk tersebut, kemudian presentasikan di depan ya, dipresentasikan di depan kelas. Nah, kira-kira ini nanti sudah ada konsepan nanti buat. Oh iya ya, sebentar. Bapak sudah ada proyektor kebetulan ya? Sudah ada proyektor, nanti kalian tinggal kirim filenya saja. Ya, kirim filenya saja. Oke, terima kasih. Siap, nanti bisa Bapak bantu. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 3. Apa ketiga? Kita menggunakan basisnya kertas Pak, jadi ditulis pakai tangan secara sederhana. Oh iya, berbasis kertas. Kertasnya kertas apa? Kertas folio bergaris. Kertas folio bergaris. Ya nggak apa-apa itu karena memang minatnya kalian seperti itu. Nanti tapi tetap istilahnya harus dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawab itu dengan presentasi di depan. Jadi apapun bentuk produknya, baik pakai tadi yang kelompok 1 mind map, pakai kertas karton katanya, di sini pakai kertas biasa, di sini apa basisnya digital dengan Canva terserah, gitu ya. Kalau ini apa kelompok 4 ya? Apa ininya? Kita pakai kertas karton Pak, terus di kertas kartonnya dibikin infografis gitu. Oh iya, infografis ya. Jadi infografis itu kayak semacam ya mind mapping juga ya, cuman agak lebih diperkaya dengan gambar gitu ya, grafis-grafis tersebut. Oke. Tapi sudah siap kan? Oh siap. Oke, kalau misalnya masing-masingnya sudah siap, oke silakan. Selamat bereksplorasi dan mengerjakan tugas ya. Namanya diperkaya saja ya, explore tentang masalah pengertian syu'abul iman tersebut dan cabang-cabangnya. Nanti kalau sudah selesai fix 100% bisa kirimkan ke Bapak idenya, linknya ya, bisa di grup, boleh nggak apa-apa di grup ya. Oke nih udah kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada kesulitan nggak kira-kira? Sejauh ini belum ada kesulitan ya. Istilahnya kelompok 3 mah kayaknya semacam kayak bentuk apa ya, rangkuman atau gimana, apa namanya itu, narasi gitu ya. Oh, narasi gitu ya, nggak apa-apa ya, bentuk narasi juga nggak apa-apa karena itu memang minatnya sebetulnya seperti itu niatnya. Tinggal kalian tuangkan saja dalam narasi tersebut, nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk dipresentasikan di depan ya. Oke, silakan lanjut. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Barangkali ada kesulitan, silakan kalian bisa menanyakan ya. Sejumlah ada gitu ya, barangkali silakan. Biasanya yang kalau yang ini karena kan berbasis digital ya, yang berbasis digital ada kesulitan nggak? Kira-kira dalam kalian sedang memproses ini? Selama ini belum ada. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Kan? Ketuanya si Almer ya. Oke, silakan perhatikan baik-baik anak sekalian semuanya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kebanyakan seorang muslim ingin mempunyai hidup yang tenang. Salah satu kunci ketenangan adalah iman. Maka dari itu kami akan membahas pada waktu kali ini adalah tentang iman dan syu'abul iman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almer Gaisan Mirza. Nama saya Galuh Kusuma Jati Sofyan. Nama saya Rabi Iksan Fakih. Nama saya Hani Andayani. Nama saya Aufa Qurataini. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke syu'abul iman, kita perlu tahu dulu apa itu iman.
Iman secara sederhana adalah Ya. secara sederhana adalah artinya adalah percaya. Tapi bukan sekedar saya percaya, tetapi iman itu adalah kepercayaan yang melekat di dalam hati, ditegaskan oleh lisan dan diperjelas oleh perbuatan kita. Maka dari itu jika ada seseorang yang berbicara saya beriman, tetapi ucapannya kotor, perbuatannya tidak baik, maka perlu dipertanyakan imannya. Syu'abul iman dibagi menjadi 3. Yang pertama, ranah hati, berkaitan dengan keyakinan dan Agak sedikit di ini atau suaranya kurang kedengaran gak guys? Tadi yang suaranya kurang kedengar ya. Sok volume suaranya kurang di ini. Syu'abul iman secara sederhana artinya adalah cabang-cabang iman. Dibagi menjadi 3, yaitu ada syu'abul iman dalam ranah hati, artinya berkaitan dengan keyakinan dan niat. Kemungkinan ada ranah lisan yang berkaitan dengan ucapan yang benar. Kemudian ada ranah amal perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang nyata. syu'abul iman ranah hati. Yang pertama, iman kepada Allah. Makanya perhatikan. Iman Perhatikan kepada yang Allah baik-baik. adalah Ini keyakinan sambil juga ya. teguh dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dialah pencipta dan pengatur segala sesuatu, serta memiliki nama dan sifat-sifat sempurna dan dikerangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Saya kecil-kecil iman kepada banget ya. malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang nyata. Bagaimana kita berbuat agar berbuatlah yang baik-baik. Oke. Sudah? Sudah. Silakan kalau sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah memaparkan apa yang sudah eksplorasi. Lah kelompok 1 cukup baik ya tadi. Ya, 3 silakan kelompok 3 mana? Sudah siap ya? Medianya apa sih tadi kertas apa? Oh ya laporan sederhana ya. Oke, silakan Bapak. Silakan. Kalau bisa ini nanti yang presentasi itu suaranya agak gimana gitu ya. Jadi supaya yang lainnya terdengar gitu. Bapak aja yang dekat kadang-kadang nggak kedengeran. Ya. Silakan lanjut. Siapa ini? Mic-nya pegang boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan sederhana dari Syu'abul Iman. Iman adalah keyakinan teguh dalam hati, pengakuan melalui lisan, dan pembuktian melalui perbuatan. Syu'abul iman. Syu'abul iman dikenal juga sebagai cabang iman. Syu'abul iman merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. 77 cabang itu dilaksanakan sepenuhnya, maka sempurnalah imannya. 77 syu'abul iman menjadi 3 kategori atau golongan, yakni syu'abul iman berdasarkan niat atau hati, syu'abul iman berdasarkan perkataan, dan syu'abul iman berdasarkan perbuatan. Syu'abul iman, cabang iman yang berkaitan dengan hati, ma'rifatun bil qalbi. Ini adalah cabang iman yang berkaitan dengan keyakinan, niat, dan perasaan di dalam hati. Lanjut. Iman kepada Allah, meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu dan tidak ada Tuhan selainnya. 2. Iman kepada malaikat, percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang patuh dan tidak pernah berbuat dosa. 3. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Lanjut kelompok 4 ya. Kita presentasi langsung. Mana kelompok 4 siap-siap? Ya. Bisa langsung ditempelkan ya. Tadi mana itunya? Lakban. Kelompok 7. Kelompok berapa? 4. Tampilkan dengan infografisnya. Silakan dibuka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari
infografis kami yang kami buat tadi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Vijaya. Saya Nurlita Rahma Mawardi. Saya Fatina Nurmila. Saya Alvino Gio Febrian. Saya Yutika Yanuar. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama, Adili. Selanjutnya, klasifikasi syu'abul iman berkaitan dengan lisan atau sya'an al-lisan adalah cabang-cabang iman yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan yang baik dan benar. Contoh-contohnya, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah 1. Membaca Al-Quran dengan memahami dan mengamalkan isinya. 2. Belajar dan menuntut ilmu, yaitu mencari pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memahami ajaran Islam dan menjalani kehidupan dengan bijak. 3. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, yaitu berbagi ilmu dengan orang lain untuk membantu mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam. 4. Menghindari ucapan atau bacaan yang sia-sia, yaitu menjaga lisan dan berbicara yang tidak bermanfaat atau menyakiti orang lain. 5. Mengucapkan kalimat-kalimat baik, yaitu kalimat thayyibah, berbicara dengan sopan, lembut, dan membawa kebaikan. Lanjut, ada lagi? Silakan, lanjut. oke. Yang terakhir itu cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. 1. Menepati nazar, memenuhi janji komitmen yang telah diucapkan kepada Allah. 2. Menepati sumpah, memenuhi sumpah yang telah diucapkan dan tidak melanggarnya tanpa alasan yang sah. 3. Menutup aurat, menutup bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan syariat Islam sebagai tanda kesopanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Iktikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kelima, mencari malam Lailatul Qadar, yaitu berusaha untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dengan beribadah dan berdoa di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Silakan, dan alhamdulillah sekalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah presentasi, sudah mempertanggungjawabkan hasil karyanya ya, hasil produknya yang sudah tadi dieksplor ya. Nah, sekalian, selanjutnya adalah Bapak ingin menyimpulkan daripada apa yang sudah disampaikan dari keempat kelompok ini ya, bahwasanya syu'abul yang kita bahas hari ini gitu ya, adalah tentang bagaimana kita menerapkan ya cabang-cabang iman tersebut yang sudah dipaparkan oleh empat kelompok ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebab yang paling penting dari esensi keimanan itu adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari. Kalian paham betul ya tentang masalah syu'abul iman, cabang-cabangnya. Cuman yang paling sulit apa coba? Mempraktekkannya atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tadi dipaparkan oleh kalian, oleh semua ya, di antara syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan apa contohnya? Berkata yang baik-baik. Nyatanya kita dalam kehidupan sering berkata yang kasar, benar nggak? Ya, apalagi yang berkaitan dengan amal perbuatan, misalkan sholat, kadang-kadang sholat aja kita malas-malesan. Nah itu yang sulit menerapkan dari cabang iman yang sudah kalian sampaikan ini. Tentunya tadi yang disampaikan oleh semua kelompok ini kan hanya sebagian ya, sebagiannya saja. Contoh cabang iman yang berkaitan dengan hati kalian memaparkan cuma 5. Contohnya 5 dan sebenarnya 5 semua. Tapi itu adalah sebagai bentuk kalian sudah bereksplorasi hasil karya kalian seperti itu. Oke ya? Sudah paham ya? Oke, itu sedikit kesimpulan dari Bapak. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dengan materi yang sudah kita bahas hari ini mendapatkan istilahnya kalian wawasan tentang keimanan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai penutup kita refleksi ya. Sebagai penutup kita refleksi dulu, terutama Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian bagaimana dalam proses pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkankah atau gimana? Coba ada perasaan seperti apa? Menyenangkan, alhamdulillah. Walaupun memang kadang-kadang tadi tentang proses penyusunnya agak sedikit repot ya. Karena memang kita
di waktunya 2 jam pelajaran, agak sedikit repot juga dengan penyusunan produk. Oke, terima kasih. Nanti kita refleksikan tadi, kalau tadi buat kalian, nanti presiden buat Bapak sendiri, nanti kita bikin formatnya. Oke, terima kasih anak sekalian. Langsung saja kita tutup pada pertemuan kali ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke.